lagi bersama saya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru lagi. Sebenarnya materi ini masih ada kaitannya dengan materi kita yang sudah sempat kita bahas ya. Itu ada di video-video yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas satu materi yang baru, yaitu judulnya adalah sebentar. Judulnya adalah garam. Nah, saya yakin kalian semua pasti sudah mengenal istilah yang namanya garam. Nah, garam itu sebenarnya berasal dari reaksi antara, ya, ini sebenarnya berasal dari reaksi antara asam dengan basa. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi inti, kita pendahuluan sebentar. Nah, garam itu sangat penting sekali bagi kehidupan manusia ya, eh, khususnya bagi tubuh kita. Nah, bagi tubuh kita garam itu amat sangat penting sekali. Nah, sekarang apa sih pentingnya garam bagi tubuh kita? Nah, garam itu sangat bermanfaat untuk yang namanya eh, kinerja dari saraf. Ya, garam itu sangat eh, penting artinya bagi kinerja saraf, sehingga kalau tubuh kita kekurangan garam, kinerja saraf kita pasti akan berkurang. Kemudian yang kedua, kalau tubuh kita kekurangan garam, nah, berhubungan dengan saraf, itu adalah fungsi dari otak kita. Nah, fungsi otak kita juga pasti akan terganggu. Nah, selain fungsi otak, bagi tubuh kita bisa menjadi lemas, kemudian bahkan bisa menjadi yang namanya kejang otot. Nah, semuanya ini sangat berkaitan dengan yang namanya saraf. Apalagi saraf itu dikoordinir oleh yang namanya otak. Sehingga kalau garam ini kurang dalam tubuh kita, maka akan sangat mengganggu sekali bagi tubuh kita, ya. Nah, garam yang tadi kita bahas itu sebenarnya adalah yang namanya garam dapur. Nah, garam dapur ini didapatkan dari yang namanya air laut. Air laut. Jadi, air laut itu diambil, kemudian dipanaskan sehingga kadar air akan berkurang, sehingga lama-kelamaan garam yang terkandung di dalam air laut itu akan mengalami yang namanya kristalisasi. Kristalisasi. Nah, itulah yang kita kenal sebagai yang namanya garam dapur. Nah, tetapi garam yang akan kita bahas sekarang itu tidak hanya berupa garam dapur saja, tetapi garam yang akan kita bahas itu adalah garam yang berasal dari reaksi antara asam dengan basa. Jadi ketika ada asam kemudian bereaksi dengan basa, itu akan menghasilkan yang namanya garam. Nah, reaksi seperti ini disebut dengan reaksi penetralan. Disebut dengan reaksi penetralan. Nah, reaksi penetralan secara lengkap adalah sebagai berikut. Nih, saya gambarkan reaksi penetralan secara lengkap seperti ini ya. Asam ditambah dengan basa menghasilkan garam dan air. Nah, jadi ini adalah reaksi penetralan secara lengkap. Nah, jadi tidak hanya garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa, tetapi juga menghasilkan yang namanya air. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, garam yang dihasilkan dari reaksi ini tidak hanya berupa garam dapur. Nah, garam dapur yang tadi kita bahas itu adalah natrium klorida.
simbolnya NaCl. Jadi garam yang kita bahas tidak hanya garam NaCl saja yang kita konsumsi sehari-hari, tetapi ini adalah sebenarnya banyak sekali jenis-jenis garam yang ada di alam. Nah, jenis-jenis garam itu kok bisa banyak sekali? Karena garam yang ada di alam itu berasal dari kombinasi berbagai jenis asam dan juga berbagai jenis basa. Nah, bagaimana sih contohnya? Sekarang kita berikan contoh. Kita hapus dulu ya. Nah, saya tulis ulang bagaimana reaksi antara asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah dengan air. Nah, kita beri contoh, misalnya asam yang ada di alam salah satunya itu adalah HCl. HCl itu adalah asam klorida atau disebut dengan asam lambung. Nih, HCl. Kemudian basa yang biasa kita sebut di sini adalah natrium hidroksida. Simbolnya itu adalah NaOH. Nah, bagaimana sih reaksinya? Nah, garam ini juga dapat diartikan sebagai gabungan ion positif dan ion negatif. Dari siapa? Nah, ion positifnya itu berasal dari yang ini ya. Ion positifnya itu berasal dari basa, sementara ion negatifnya itu berasal dari asam. Ya, sehingga yang tergolong asam ini adalah HCl. Sehingga nanti ion negatif yang akan dihasilkan itu adalah Cl. Cl ini menjadi Cl-. Sementara dalam basa itu adalah Na. Na itu ionnya adalah Na+. Nah, kalau itu digabungkan menjadi yang positif selalu berada di depan, menjadi Na, yang negatif taruh di belakang, NaCl. Nah, inilah garam dapur yang sering kita gunakan untuk memasak. Tetapi garam dapur seperti ini jarang dipakai. Maksudnya adalah garam NaCl yang didapat dari reaksi asam dan basa itu tidak boleh dipakai untuk memasak. Kok gitu? Karena konsentrasi NaOH bisa saja tidak tepat bereaksi dengan HCl. Demikian juga sebaliknya, sehingga mungkin saja dihasilkan sisa-sisa HCl atau NaOH, sehingga sangat tidak bagus sekali untuk tubuh. Namun NaCl yang kita gunakan untuk memasak itu berasal dari air laut. Nah, air itu dari mana sih datangnya? Nah, air itu datangnya dari air laut itu datangnya dari sisanya ini. Ini kan Cl-nya sudah dipakai. Nah, tersisa H. Demikian juga di sini. Tersisa OH. Nah, H-nya ada 2. Nah, karena H ada 2, maka menjadi H2, yang lagi satu O. Nah, H2O jadinya. Jadi NaCl itu adalah garam, H2O itu adalah air. Nah, contoh yang lain misalnya asam. Asam yang lain misalnya adalah yang mudah itu adalah HBr ditambah dengan bahasa yang lain itu adalah KOH. Nah, ini jadi apa? Sama, kita cari dulu mana ion negatifnya, mana ion positifnya. Sehingga pada HBr yang menjadi ion negatif itu adalah Br. Nah, ini adalah Br-. Kemudian ion positif pada KOH itu adalah K. K+. Nah, kita gabungkan yang positif berada di depan, sedangkan yang negatif berada di belakang. Nah, sisanya tulis saja. H-nya ada 2, makanya menjadi H2, sisanya adalah O.
Nah, ini adalah contoh-contoh yang sederhana. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh yang lebih kompleks lagi? Nah, mari kita lihat. Contoh yang lebih kompleks lagi misalnya adalah HNO3. Ini adalah asam nitrat ditambah dengan bahasa yang lain, misalnya saya pakai LiOH, lithium hidroksida. Sama, kita cari dulu mana ion negatifnya, mana ion positifnya. Cara sederhananya bagaimana? Gampangnya cari dulu H2O-nya. Ini H-nya ini kita pakai dulu. H yang ini dan OH yang ini. Kita pisahkan dulu. Sehingga ketika ini sudah kita pakai, H dengan OH sudah kita pakai ya, menjadi H2O. Berarti sisanya adalah, ya, sisanya ya ini, NO3. Karena dia asam. Nih, asam itu akan menghasilkan ion negatifnya. Dan ini basa pasti menghasilkan ion positifnya. NO3 ion negatifnya gimana? NO3 min. Kalau LiOH gimana? Li plus. Nah, sehingga tinggal tulis saja LiNO3. Nah, itu dia garam yang dihasilkan. Jadi NaCl itu adalah garam, KBr itu adalah garam, LiNO3 juga adalah garam. Nah, ini adalah 3 contoh sederhana. Nah, kalau belum jelas juga, saya punya contoh-contoh yang lain ya. Saya akan memberikan beberapa contoh lagi. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, contoh lain misalnya yang lebih kompleks lagi. Yang lebih kompleks lagi adalah H2SO4 ditambah bahasanya saya pakai lagi NaOH. Nah, apa yang terjadi? Sama. Kita cari dulu ion negatif dan ion positifnya. Kita lihat dulu, ambil dulu hidrogen. Di sini hidrogennya kita ambil. Kemudian juga OH-nya kita ambil. Jadi hidrogen dengan OH- kita ambil dulu. Ini pasti menjadi H2O. Nah, sisanya adalah SO4. Sisanya adalah SO4 dengan Na. Yang asam ini pasti SO4 min ya muatannya. Nah, tetapi apakah min berapa? Nah, lihat di sini ada angka 2. H2SO4 berarti minnya 2 ditambah ini Na, ya, Na plus, sehingga hasilnya adalah Na. Karena di sini ada 2, maka menjadi Na2SO4. Nah, itu adalah garamnya juga. Contoh lain misalnya, biar kalian paham penggunaan angka 2 ini. Contoh lain misalnya H3PO4 ditambah dengan KOH. Nah, di sini ada angka 3. Ini menjadi apa ya? Ada H3. Berarti ionnya adalah PO4 karena ada angka 3, 3 min. Nah, sama seperti ini. Karena ada angka 2, 2 min. Karena di sini ada angka 3 menjadi 3 min. Dan di sini tetap K plus. Nah, sehingga menjadi K, karena di sini ada 3 min, menjadi K3 PO4. Nah, sisanya H2O. Ya, selesai. Nah, sekarang garam yang sudah kita bahas tadi itu pengertiannya tidak hanya adalah garam hasil netralisasi, tetapi juga garam itu merupakan garam yang paling penting adalah garam itu sebenarnya merupakan gabungan kation dan anion. Apa sih kation dan anion? Nah, kation ini adalah ion positif. Ion positif dari siapa? Ion positif dari basa. Nah, lalu anion itu apa? Anion itu adalah ion negatif.
Dari siapa? Dari asam. Jadi pengertian dari garam itu adalah gabungan dari kation dari basa dan anion dari asam. Seperti misalnya asam dan basa ya. Asam, basa, dan garam. Pada video-video saya yang kemarin, asam dan basa ini keduanya punya sifat. Nah, sifat-sifatnya bisa kalian lihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian garam, tentunya garam ini karena berasal dari asam dan basa juga memiliki sifat. Nah, contoh misalnya, asam ini memiliki sifat, sebentar, asam itu memiliki sifat, saya ambil di pH ya, pH-nya kurang dari 7. Sementara basa memiliki pH lebih besar daripada 7. Nah, sekarang gimana dengan garam? Garam ini kan hasil reaksi asam dan basa. Dapat dikatakan garam ini adalah hasil penetralan asam dengan basa, demikian juga sebaliknya. Nah, pH-nya berapa? Nah, pada garam-garam dari asam kuat dan basa kuat itu pH-nya sama dengan 7. Jadi dapat dikatakan garam itu, khususnya garam dari asam kuat dan basa kuat, itu memiliki sifat netral. Ya, nanti untuk asam dari asam lemah dan basa kuat, kemudian dari basa kuat, dari basa lemah dengan asam kuat itu akan menghasilkan garam yang pH-nya agak berbeda sedikit. Itu nanti kita akan bahas. Kemudian garam ini memiliki sifat yang namanya dapat mengantarkan listrik, sehingga larutannya dapat dikatakan larutannya itu memiliki sifat elektrolit. Demikian juga asam. Asam itu larutannya memiliki sifat yang elektrolit. Demikian juga basa. Nah, apa sih itu elektrolit? Elektrolit itu adalah saya ulang lagi sekali, apa sih itu larutan elektrolit? Jadi pada larutan elektrolit dia dapat menghantarkan listrik ya. Menghantar listrik. Jadi ketika kamu menuangkan cairan atau kabel yang ada listriknya terkena cairan, kadang-kadang listrik di rumah itu menjadi konslet. Kok bisa? Nah, karena air yang tertuang di kabel tersebut sifatnya ya elektrolit, atau cairan itu mampu menghantarkan listrik. Ya, jadi garam itu memiliki sifat yang dapat menghantarkan listrik, terutama adalah larutannya. Nah, demikian video saya kali ini tentang garam. Jangan lupa untuk klik subscribe ya. Seperti biasa, terima kasih.